Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dewi Amalia Warda, dan yang kedua ada Tulesmana, yang ketiga ada Magdalena Tambolon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi dari makalah kami. A. Menghitung varians pendapatan dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. B. Varians baruan dan volume. Seringkali varians baruan dan varians volume tidak dapat dipisahkan. Persamaan untuk gabungan dari varians baruan dan volume adalah varians baruan dan volume sama dengan volume aktual kurang volume anggaran dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. C. Varians baruan. Varians baruan dari masing-masing produk diperoleh dari persamaan varians baruan sama dengan total volume penjualan aktual dikali anggaran proporsi dikurang volume penjualan aktual dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. 2. Varians beban. A. Biaya tetap. Varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi oleh biaya penjualan maupun produksi. B. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume biaya produksi yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. 3. Rangkuman varians. Bentuk penyajian lainnya adalah dengan menunjukkan jumlah aktual beserta dengan variansnya. Hal ini memberikan indikasi mengenai relatif pentingnya setiap varians sebagai bagian dari total cost pendapatan atau beban yang terkait. B. Tindakan manajemen. Ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal, yaitu laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tidak terduga. Laporan formal menginformasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut. Berdasarkan informasi ini, ia dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Laporan formal tersebut adalah tetap penting. Salah satu manfaat utama dari laporan formal adalah bahwa laporan tersebut memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer di tingkat yang lebih rendah. Laporan laba adalah tidak berguna sama sekali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tulesmana akan melanjutkan membaca ini. A. Kasus Solartronics Inc. John Holden, Presiden dan Manajer Umum dari Solartronics Inc. sedang bingung. Lisa Blockler, Manajer Keuangan dan Controller perusahaan yang baru saja dipekerjakan, telah menetapkan pembuatan dari ikhtisar laporan laba rugi yang baru. Laporan ini akan diterbitkan secara bulanan. Holden baru saja menerima salinan tersebut untuk bulan Januari 1984. Kebingungan perusahaan muncul dari fakta bahwa ia tidak memperkirakan perusahaan itu akan melaporkan kerugian untuk bulan Januari. Walaupun pada tahun 1984 anggaran hanya mencerminkan kenaikan 10% dalam volume penjualan dibandingkan dengan tahun 1983. Ia khawatir bahwa awal yang buruk semacam itu di tahun berjalan akan menyulitkan perusahaan untuk kembali ke jalurnya. B. Analisis laporan bulanan Januari 1984. Secara umum, penurunan laba. Tampilan 1 memperlihatkan penurunan laba sebesar dibandingkan dengan laba yang direncanakan semula. Penyebab penurunan laba adalah adanya varian yang merugi, yaitu tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Volume di mana tidak dapat diimbangi dengan varian yang menguntungkan seperti bahan langsung dan biaya overhead pabrik tetap. Dibelanjakan. Penurunan laba akibat selisih varian tersebut juga tidak dapat diimbangi dengan tingkat penjualan yang memuaskan. Tenaga kerja langsung. Ada 2 faktor yang mempengaruhi tenaga kerja langsung, yaitu 1. Standar tarif upah langsung. Varian yang merugi karena perusahaan telah membayar upah langsung dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif upah langsung standar. Beberapa kemungkinan penyebab adanya perbedaan tersebut adalah
telah digunakan tarif upah yang berbeda dengan standar upah pekerja tertentu. 2. Upah yang lebih besar dibandingkan tarif standar. 3. Karyawan baru yang diterima tidak dibayar sesuai tarif standar. 4. Kenaikan pangkat yang mengakibatkan perubahan tarif upah. Selanjutnya dibaca oleh Madalena. 2. Standar waktu jam kerja langsung. Varian yang merugikan karena telah digunakan waktu kerja yang lebih besar dibandingkan waktu standar, yaitu 1. Departemen produksi telah bekerja secara tidak efisien karena pengawasan terdapat tenaga kerja kurang baik. 2. Telah digunakannya bahan dengan kualitas yang lebih jelek sehingga memerlukan waktu pengerjaannya yang lebih panjang. 3. Kurangnya koordinasi antara departemen produksi. Bahan baku langsung. 1. Selisih harga. Varian yang menguntungkan yang disebabkan oleh selisih harga yaitu 1. Adanya fakultasi harga pasar. 2. Kontrak jam kepanjang yang menguntungkan. 3. Pembelian dari pemasok yang lokasi yang menguntungkan. 4. Pembelian dalam jumlah yang ekonomis. 5. Dapat memanfaatkan kesempatan potongan pembelian. 6. Kurangnya faktor-faktor internal yang mengakibatkan pembelian bahan baku yang mendadak atau urgensi karena adanya perencanaan yang baik. 2. Selisih kuantitas selisih kuantitas bahan baku yang menguntungkan karena kuantitas bahan baku yang dipakai lebih kecil dibandingkan dengan kuantitas standar di dalam pengolahan produk, yaitu perubahan dalam perencanaan produk, mesin, peralatan, atau metode pengolahan produk yang lebih baik dan lebih kecil dari standar sehingga terjadi selisih kuantitas bahan baku yang lebih kecil. Kesimpulan, penyebab penurunan laba adalah adanya varian yang merugi, yaitu tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap, volume di mana tak dapat diimbangi dengan varian yang menguntungkan seperti bahan langsung dan biaya overhead pabrik tetap dibelanjakan. Penurunan laba akibat selisih varian tersebut juga dapat diimbangi dengan tingkat penjualan yang memuaskan. Penurunan tingkat penjualan disebabkan penurunan normal musiman walaupun telah dilakukan pengurangan produksi untuk menurunkan level inventaris.